Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis tentang desain pembelajaran, desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Izin saya share screen dulu teman-teman. Ya. Judul materi kita pada hari ini adalah desain kompetensi dalam pembelajaran. Nah, di sini kompetensi dan tujuan apa yang akan dibahas yaitu kompetensi dan tujuan pembelajaran, taksonomi pembelajaran, komponen tujuan pembelajaran dan rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian nanti dalam judul ini kita akan membahas beberapa hal dalam bagaimana seperti kompetensi, apa itu tujuan pembelajaran, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum sekarang, kemudian taksonomi pembelajaran, taksonomi dengan domain-domain masing-masing, kemudian komponen dalam tujuan pembelajaran ini juga yang akan kita bahas. Yang pertama kita mencoba memulai dari kompetensi, di mana kompetensi ini adalah komponen mendasar dari tujuan dan standar pembelajaran. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah integrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif berdasarkan standar terukuran yang diberikan. Standar ini adalah yang telah ditetapkan oleh otoritas sebagai aturan untuk mengukur kuantitas, berat, luas, nilai, dan kualitas. Jadi kompetensi inilah yang menjadi standar dari kompetensi ini adalah standar atau kemampuan yang harus dipunyai atau keterampilan yang harus dipunyai oleh seorang peserta didik. Nah, istilah dari sedangkan tujuan nanti akan dibahas sedikit. Nah, nanti di sini beberapa istilah terkait tujuan pembelajaran oleh Acito itu di istilah tersebut ditulis dengan spesifik instructional object atau sasaran belajar atau learning object. Nah, ini banyak digunakan dalam model ADI. Sedangkan Dick and Carey ini menggunakan tujuan kinerja khusus atau performance objektif. Untuk Robert ini menggunakan behavioral objektif atau tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kompetensi dalam kurikulum sendiri. Kurikulum sendiri dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa standar kompetensi yang harus yang dirumuskan dalam peraturan menteri. Pertama, standar kompetensi, kemudian ada kompetensi dasar dan semuanya ini dirumuskan dalam dan standar kompetensi lulusan. Nah, sedangkan dalam kurikulum Merdeka terdapat beberapa perbedaan, di mana KD dan KI atau dan SK ini dijadikan satu menjadi capaian pembelajaran atau CP dan ATP. Dan di mana nanti tujuan pembelajaran yang ada dalam pembelajaran sebelumnya tertulis tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai kepada kompetensi yang nantinya akan dituliskan dalam suatu pembelajaran atau suatu perencanaan dosen atau guru, maka harus melihat kepada taksonomi tujuan pembelajaran dulu. Taksonomi ini berasal dari kata taksis atau pengaturan dan nomos atau ilmu pengetahuan. Jadi taksonomi ini
adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi. Klasifikasi apa? Otomatis klasifikasi tujuan pembelajaran. Seperti yang kita bahas sebelumnya adalah tentang tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat 3 domain ini: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, taksonomi pembelajaran ini diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom. Nah, nanti setelah ini kita akan membahasnya apa saja sih domain-domain yang domain dalam setiap taksonomi ini, dalam setiap domain yang ada. Pertama, domain kognisi. Domain kognisi ini suatu ranah kemampuan berpikir tentang fakta-fakta spesifik, pola prosedural, dan konsep dalam mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan intelektual. Jadi kognisi atau kognitif ini lebih kepada kemampuan berpikir. Untuk Bloom sendiri membagi taksonomi ini menjadi 6. Dari yang paling rendah, dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, kemudian analisis, sintesis, kemudian menjadi evaluasi. Akan tetapi dalam prosesnya, domain ini direvisi oleh Anderson menjadi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi, kemudian menciptakan. Di sini sedikit kalau kita melihat terdapat beberapa perbedaan, tapi tidak terlalu banyak, karena di sini sintesis ini dicoba untuk bergabung dengan analisis sehingga diciptakan domain baru oleh Anderson ini, yaitu kreasi, to create atau menciptakan. Nah, dari domain kognisi ini ada kata kerja yang harus dilihat. Nah, sehingga ketika kita melihat Ana mau bikin godul house gitu ya. Di sini kita bisa melihat kata kerja apa saja sih yang ada yang bisa kita pakai. Sehingga ketika kita melihat tujuan pembelajaran atau godul house atau godul itu kan tidak hanya fokus qudratu talamid ala fahmi. Fahmun itu pemahaman ini paling atas, dia itu masih di domain yang paling atas. Terperinci lagi banyak kata kerja yang bisa dipakai, seperti bisa memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, dan sebagainya. Di sini bisa dilihat. Nah, domain ini sudah semuanya ada, dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, kreasi. Nah, ini dari domain yang paling rendah hingga paling tinggi. Di sini aplikasi ada menentukan. Nah, tapi hanya ini fokus kepada kemampuan berpikir atau kemampuan kognitif. Di sini lanjutannya. Nah, sekarang domain yang kedua adalah domain afeksi. Domain afeksi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional, perasaan, nilai, apresiasi, antuisme, motivasi, dan sikap. Sekarang apa aja kata kerja yang ada di bawah domain afeksi ini? Ada menerima, ada menanggapi, ada menilai, ada mengelola, ada menghayati. Nah, dan di bawahnya banyak kata kerja yang bisa kita pilih. Nah, menerima misalnya, kita mengikuti, ada qudratu talamid ala kemampuan siswa untuk mengikuti apa yang diucapkan guru. Nah, misalnya mufrodat yang diucapkan guru. Nah, itu termasuk dari menerima. Nah, sehingga terkadang kita menganggap bahwa afeksi ini adalah yang dia harus sopan santun lah, harus menghormati guru atau apa yang berkaitan dengan akhlak. Nah, itu sudah pada level yang tertinggi, yaitu menghayati, alimah gitu. Nah, level yang paling bawah bagaimana dia merespon sesuatu pelajaran, itu juga termasuk dari kata kerja yang bisa dipakai dalam afektif. Memilih, mempertanyakan, dia bisa mempertanyakan atau memberi pertanyaan dari apa yang kita pakai
apa yang kita jelaskan itu salah satu dari menerima juga, atau menanggapi, oh dia bisa menjawab, oh dia bisa menolak. Nah, itu juga bisa, itu salah satu dari menanggapi. Nah, ini termasuk dari beberapa ranah kata kerja afektif. Sehingga mungkin kita perlu melihat lagi, kita sudah sampai ranah mana sih? Apakah kognitif saja yang kita lihat atau sudah sampai ranah kepada afektif ketika kita melihat tujuan pembelajaran ini tadi. Kemudian domain psikomotorik. Domain psikomotorik ini termasuk pada domain di dalamnya tentang psikomotor atau sesuatu yang bergerak gitu ya, kalau di bahasa kita. Nah, di sini yang bentuknya gerakan gitu ya, atau sesuatu hal yang sekarang kalau seandainya psikomotorik dalam mata pelajaran olahraga misalnya, itu sudah jelas apa namanya, bagaimana dia menendang bola atau apa, itu kan jelas. Sekarang kalau psikomotorik dalam pembelajaran bahasa ini kira-kira bagaimana gitu. Nah, kita bisa melihat ini dari bagaimana dia bisa menirukan, bagaimana dia bisa memanipulasi, mengalamiahan artikulasi dan lain sebagainya. Nah, ini banyak kata kerja yang bisa kita pakai di sini. Misalnya dalam manipulasi bisa mendemonstrasikan. Misalnya materi mutolaah ini. Materi mutolaah kan ada bentuk cerita. Nah, di situ murid bisa mendemonstrasikan materi mutolaah ini dengan teman-temannya satu kelompok misalnya. Nah, itu termasuk dari ranah ini, domain manipulasi ini. Kemudian sekarang lanjut kepada kategori komponen tujuan pembelajaran. Sebentar. Jadi domain-domain ini mungkin bisa jadi kita jadikan opsi dalam menulis tujuan pembelajaran tadi. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang bisa kita pakai sehingga kita tidak terfokus kepada kompetensi-kompetensi kognitif atau pengetahuan saja, sehingga kita melupakan kompetensi yang bersifat afektif, kemudian psikomotorik dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, taksonomi hasil belajar dari Gagna ini, atau disebut dengan 5 category of capabilities, terdiri dari satu adalah intelektual atau intellectual skill, yaitu memberikan alasan-alasan rasional, memahami logika, diskusi, menggunakan simbol, berkomunikasi dengan lancar. Sebenarnya ini ada beberapa hal yang sama dengan taksonomi pengetahuan, taksonomi Bloom terkait dengan kompetensi tadi, hanya saja mungkin ini lebih spesifik kepada hasil belajar yang akan yang ada. Seperti kemampuan kognisi, bagaimana dia bisa belajar, berpikir, berbuat sendiri, itu seperti itu. Kemampuan verbal, bagaimana dia bisa menyatakan fakta dalam bentuk proposisi, atau sikap, pola pikir terkait dengan hal-hal tertentu atau pengalaman. Kemudian kemampuan motorik atau motor skill, kemampuan merujuk pada kemampuan sesuatu yang fisik. Nah, kalau dilihat ini sikap ada di afektif, kemudian motorik ada di psikomotorik, kognisi juga ada. Hanya saja apa yang ada dalam Gagna ini lebih dispesifikkan pada beberapa hal lainnya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada rumusan tujuan pembelajaran. Ketika kita merumuskan suatu tujuan pembelajaran ini, itu juga ada beberapa kriteria yang harus yang harus ada dalam satu perumusan tujuan pembelajaran. Misalnya di mana ini yang pertama adalah SMART. SMART itu terdiri dari apa? Specific, measurable, attainable atau achievable, realistic, dan target. Spesifik itu spesifik tentang tujuan pembelajaran apa sih mau yang diajarkan ini harus spesifik tertentu. Jadi misalnya kita mau mengajarkan tentang mubtada tentang mubtada wal khobar. Nah, ini apakah kita bisa menulisnya tentang qawaid bahasa Arab?
Nah, ini belum spesifik, jadi lebih spesifik ke judul yang mau diajarkan. Kemudian measurable, dapat diukur. Otomatis tujuan pembelajaran ini nanti akan harus bisa diimbangi dengan evaluasi yang ada di paling belakang atau paling akhir tujuan pembelajaran, paling akhir pembelajaran, sehingga hasil belajar itu bisa diukur sudah sesuai belum dengan tujuan yang ada. Attainable atau achievable dapat dicapai. Itu jika terlalu tinggi, maka terlalu sulit seorang guru atau seorang murid ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dirumuskan oleh guru. Misalnya guru anak kelas 1 masih belajar durus sulugoh diminta untuk untuk tasrif lugawi misalnya. Nah, itu kan memang itu judulnya durus sulugoh, tapi itu nggak achievable buat anak-anak yang masih kelas 1. Bukan realistik juga, tidak bukan hal yang mudah untuk dicapai. Nah, target time bound, terikat waktu. Nah, terikat waktu inilah yang juga kadang kita materinya banyak. Sudah kemarin enggak masuk gara-gara persiapan KA misalnya atau apa. Atau besok ada PG atau apa. Akhirnya materinya dipercepat walaupun timingnya sedikit. Nah, itu juga perlu jadi salah satu salah satu pertimbangan. Kemudian yang kedua, kriteria ketika perumusan tujuan ini yaitu ABCD. Audiens. Audiens itu individu yang belajar itu siapa. Misalnya kalau kita lihat dalam tujuan pembelajaran itu atau Bordulham Bordulkhos itu kan ada Qudratut Talamid. Nah, talamid itu adalah audiens. Kemudian yang kedua B, behavior, perilakunya. Misalnya ala hifdi atau ala ityanil misal. Ityanil misal itu dia perilakunya atau kompetensinya nanti yang akan diukur setelah evaluasi. Kemudian condition, kondisinya ala ityanil misal minal mubtada wal khobar fil fi maqalatil mutolaah misalnya apa gitu misalnya. Kemudian degree itu tingkatannya misalnya bil misal bil amsilah as-sohihah gitu misalnya. Nah, atau dengan kalimat-kalimat lain boleh nanti dijabarkan. Nah, inilah paling tidak ada keempat kriteria ini, insya Allah menjadi satu tujuan pembelajaran yang sangat bagus sekali. Sedangkan Dick and Carey mengusulkan 3 elemen. Nah, kalau Dick and Carey lebih simpel, dia cuma behavior, condition, sama standar. Mungkin ya lebih ke 3 ini. Jadi ini salah satu 3 dari kriteria yang harus ada dalam suatu rumusan pembelajaran. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan materi terkait dengan tujuan atau kompetensi sebagai tujuan pembelajaran. Silakan untuk dipelajari lebih seksama. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.